sini dari kelompok 3 akan melakukan wawancara. Itu tugas sosiologi mengenai kelompok-kelompok sosial yang ada di sini. Nah, sebelum memulai, perkenalkan nama saya Justus Kompul dan teman-teman saya. Nama saya Memang Mencoba. Saya Priscila Tegalung. Saya Dextran Dustinea. Saya Kartini Sanesi Bolon. Saya Sakti Kecil. Saya Gino. Saya Saya Walter Tagalog. Hai guys, jadi sekarang ini kami berada di kantor pos Indonesia yang terletak di kota kami, yaitu kota Sibolga. Jadi sekarang ini kami akan mewawancarai salah satu anggota daripada kantor pos tersebut. Ikuti kami ya. Selamat siang Ibu. Perkenalkan nama saya Karen Kristina Simbolon dari SMA Katolik. Ingin sedikit berbincang mewawancarai Ibu mengenai kelompok sosial atau kantor pos ini. Boleh. Mohon maaf Ibu, mau tanya nama Ibu boleh? Boleh. Anu kakak Melin. Aku baru semua orang ya. Oh oke. Jadi kami ada sekitar berapa pertanyaan Ibu. Salah satunya yang pertama, apa Bu tujuan utama dari kelompok sosial ini atau kantor pos? Sebenarnya kantor pos ini juga kelompok sosial sih sebenarnya ya. Itu PT, perseroan terbatas, itu berbentuk BUMN. BUMN itu tahu kan? Ya tahu. Badan usaha Milik negara. Artinya negara punya hak atas badan usaha ini. Ya tujuannya yang paling utama adalah bentuk logistik, pengiriman. Artinya bergerak dalam jasa pengiriman. Bagaimana anggota kelompok ini Bu kayak berinteraksi satu sama lain? Kalau kayak orang kakak di kantor ini saling kompak karena memang harus butuh kerjasama di setiap kantor itu harus ada kerjasama, apalagi bagian pengiriman harus diinput dari sini. Misalnya ada yang ngirim surat diinput, bagian belakang harus yang memproses, mempacking, baru yang harus bagian belakang ada lagi bagian supir Pengirimannya, Bu. mobil. Iya. Nilai-nilai yang dipegang oleh kelompok ini Bu? Akhlak, tahu ya. BUMN itu ada nilai-nilainya, nilai akhlak. Ada A amanah, H harmonis, K kompeten, L loyal, A adaptif, satu lagi K kolaboratif. Kalau nanti mau dijelaskan baca aja nanti nilai-nilai budaya BUMN, ada tuh akhlak, nanti ada tuh penjelasan apa itu amanah, apa itu sampai bawah nanti kompeten sama ada semua dijelaskan. Kalau proses perekrutan anggota baru dilakukan bagaimana Bu? Untuk perekrutan di sini kita di ujian online ada, Oh, online atau ujian lisan langsung ada, tergantung pas kayak kemarin kan ada apa tuh COVID, jadi semua serba Online ya, iya. online. Kalau kayak dulu kakak mau masuk di kantor pos itu ujiannya apa langsung ujian online juga, cuma diawasi langsung sama ini Iya, ya. ya. Kalau sekarang kan bebannya langsung online aja kan, hanya diawasi sama kamera. Peran kepemimpinan dalam kelompok ini Bu? Pimpinannya gitu Ya, atau cuman memimpin saja Kak? Atau bagaimana? ya, enggak lah. Kalau pemimpin itu kan harus memang punya kriteria ya, karakter lah ya, dalam karakter bisa memimpin, bisa mengayomi, interaksinya juga sama bawahan harus Baik gitu. baik, bisa menuntun lah. Iya, Kebetulan pimpinan kami baik, ramah gitu. masih muda lagi, bapak itu ganteng. Aktivitas atau secara rutin yang diadakan oleh kelompok ini Bu? Selain Ada selain pengiriman surat, ada di sini pembayaran semua tagihan bisa di sini. listrik, air, semua BPJS. Jadi kan masyarakat banyak, cuma memang tanggal segini kebetulan sepi karena udah lewat masa pembayaran listrik kan. Gitu ya Bu? Ya, Kukira nggak bisa gitu, Bisa. karena kan kantor pos kan cuma untuk barang doang gitu. semua bisa. Bayar listrik, bayar apapun bisa, kita pajak air, pajak bumi bangunan, pajak pendapatan bisa. Kalau kelompok ini berkontribusi pada komunitas di sekitarnya bagaimana?
Kami sering gotong royong Membersihkan halaman. ke pantai juga sering kami apa namanya ya, untuk bersihkan pantai ya. Kalau dari kalian dari Katolik kan, Iya, Bu. dari yayasan sering itu ngirim surat, pastor sering Iya. ngirim surat ke sini kok. Kalau dinamika keputusan dibuat, Bu, bagaimana? Untuk apa nih? Kan banyak untuk keputusan apa banyak. Salah satu aja lah, Bu, yang pernah. Kayak contoh yang adek mau kayak mana? Coba. Gimana ya? Kalau keputusan kan banyak untuk keputusan apa itu kan pimpinannya. Kalau untuk tentang keputusan kalau itu gimana? Kebijakannya gitu atau pengaturan di sini. Kalau untuk keputusan kayak pengiriman kan udah ada SOP-nya semua. Kalau misalnya untuk apa ya, kedisiplinan pasti ada juga. Kalau misalnya jam kerja jam berapa, jangan terlambat, kan pakai apa? Kalau jam Jam masuknya masuk online. Itu pakai pakai pincer, Bu. nggak pinjam tapi aplikasi dari handphone harus Oh. pakai foto. Berarti biar kelihatan gitu ya. Bagaimana, Bu, konflik diatasi dalam kelompok sosial ini? Misalnya ada konflik gitu, cara mengatasinya. Kami juga pengen tahu kan, Bu. Kalau konflik sih, kalau kantor pos nggak bisa kita bilang ini karena kalau konflik makanya tadi kakak tanya kalian ini topik pembelajaran kalian di sekolah itu topik apa, jadi bisa kita hubungkan. Kalau untuk konflik tentang apa kan beda-beda, ini status orang kakak lihat ini perusahaan. Nah kalau konflik pribadi, konflik ini kan ini Beda ya? konflik sosial. Kakak ngerti juga tentang sosiologi ini, makanya tadi kakak tanya kawanmu tentang pelajaran apa kalian. Ya kalau tentang konflik ya pasti selalu ada konflik. Contoh, kalau misalnya dalam pengiriman surat ada yang terlambat, ya pasti selesaikanlah bagus-bagus. Ditanya apa kendalanya, dari mana, kenapa bisa terlambat. Tapi itu kayaknya bukan konflik deh, karena beda sama apa yang ingin kalian ini, ya kan? Gitu ya, Bu. Kalau konflik antar sesama pegawai jarang ya, perangkat kantor itu pun kan pribadi, nggak mungkin didiamkan di sini kan. Oke, Bu. Sebagai pertanyaan yang terakhir lah ya, Bu. Apa saja visi dan misi dari kelompok atau organisasi ini, Bu? Pos ini ya misinya itu menjadi perusahaan logistik terbesar di Asia, Menjadi perusahaan logistik terbesar di Asia. Asia, perusahaan raksasa. Iya. Tahu kan logistik pengiriman. Terus misi-misinya itu memberikan pelayanan terbaik. Selain itu, Bu, Kerja. Menjalankan fungsi dengan baik, gitu. Memberikan pelayanan sosial, pelayanan prima. Tahu pelayanan prima di PS kan dipelajari itu kan? Pelayanan prima apa? Kelas berapa kalian? kelas 11. Kelas 11. Perlu pelajari harus itu. Ya. Pelayanan prima itu pelayanan yang dari yang terbaik dan yang terbaik. Kan ada pelayanan baik, tapi lagi di atasnya tuh Lebih itulah terbaik pelayanan gitu. prima. Oke, Bu. Baiklah, Bu, sekian dari kami, Bu. Terima kasih, Bu, Sama-sama. kesempatannya. Makasih ya, Bu. Hai guys, jadi sekarang ini kami berada di Korem Kawal Samudra Sibolga. Nah, jadi bagaimana wawancara kami kepada mereka bisa disaksikan video selanjutnya ini. Dadah. Selamat siang Pak, jadi di sini saya akan berbicara. Sebelumnya perkenalkan dulu Pak, nama saya Giri Istanbul. Pak, boleh tahu nama Bapak siapa? Saya Gersan 2 Boy Sigalinggi. Nama saya Gersan 2 Andi Pratama. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa tujuan utama dari kelompok desa ini? Yang pertama untuk menjaga kedaulatan NKRI, dipertahankan dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Dan dari luar tuh contohnya macam negara lain mau menjajah negara kita. Dan dari dalam itu
apa macam teroris yang coba mengganggu ketentraman wilayah kita seperti mengganggu yang Papua kan, PKI, GAM. Jadi untuk pertanyaan kedua, bagaimana anggota kelompok ini berinteraksi satu sama lain? Saling mengenal, saling apa namanya tuh, saling berinteraksi ya biasa seperti ya kerja sama, saling mengeroyong, saling membantu kayak gitu. Pertanyaan ketiga, apa nilai-nilai yang dipegang oleh kelompok ini? Ada kami pedoman kami satu tanpa mangga, itu namanya Sumpah Prajurit, kalau non TNI itu namanya Santi Haji, setelah pegangan pedoman kami nama bidang tugas berdinas. Yang pertanyaan kelima, Pak, apa peran kolektif kepemimpinan dalam kelompok ini? Berarti ada yang poin kedua. Ya, gitu. Ya, bisa mengendalikan anggota, bisa memimpin PBB gitu kan, bos berbaris, ya mengarahkan anggota biar kerja dengan baik, menghindari pelanggaran contohnya. Baik, untuk pertanyaan ke-6, apa aktivitas atau acara rutin yang diadakan oleh kelompok tadi? Yang pertama apel pagi, apel siang, apel sore kan, yang pengecekan personil lah. Yang kedua aktivitas olahraga, latihan fisik. Materinya bisa lari, bisa jalan, bisa itu kan fitness ada kan. Untuk pertanyaan yang ke-7, bagaimana kelompok ini berkontribusi pada komunitas sekitarnya? Saling ada acara saling mengundang, kegiatan tuh saling mengundang kan, bersama, ajang olahraga bersama, bakti sosial, bergotong royong, bersihkan lingkungan sekitar. Kita untuk yang pertanyaan ke-8, bagaimana konflik, jika ada konflik yang diatasi dalam kelompok ini? Misalnya saya Kalau sosial dari dalam bisa tidak dari dalam, karena kan pada kita sudah terbiasa oleh bangsa kita dengan taat pada pesan mau tambah dilarangkan, dilarang untuk saling bentrok ataupun beradu gitu. jadi tidak ada konflik. Tidak Bapak, untuk yang pertanyaan ke-9, apa yang membuat kelompok ini unik dibandingkan kelompok yang lain? karena yang harus pegang sebesar itu hiburan, rasa tanggung jawab, sama kedisiplinan sipil. Itu yang kami pedoman. Bedanya dengan masyarakat dengan satu sebelum lain. Bapak, untuk yang pertanyaan terakhir, bagaimana kelompok ini apa saja visi dan misi dari kelompok atau organisasi ini? Visi dan misinya untuk mempertahankan negara ini dari gangguan luar maupun dari dalam negeri agar masyarakat bisa tenang, damai, sejahtera. Untuk visinya semoga ke depan ini makin mencintai masyarakat, bisa menjadi masyarakat. Jadi cuma itu aja Pak. Jadi terima kasih Pak. Ya, Mas.